Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Sampai usia pernikahan 9 tahun seorang pria dan istrinya sering sekali bertengkar. Hidup pernikahan mereka terasa begitu berat dan melelahkan. Dia akui terkadang pertengkaran itu memang karena dia, tapi paling sering datangnya dari istrinya. Pertengkaran terus-menerus terjadi. Mereka pindah ke luar negeri dan pertengkaran itu juga terus muncul. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk rehabilitasi untuk mempertahankan rumah tangga. Mereka dikonseling dan dibantu untuk melihat akar masalah agar mendapat solusi yang tepat. Dari situ akhirnya terdeteksi kenapa istrinya suka memulai pertengkaran. Istrinya ternyata tumbuh dengan seorang ayah yang suka marah-marah, suka memukul dan melukai hati orang di sekitarnya. Istrinya bertumbuh menjadi seorang gadis yang menyimpan kepahitan dan kebencian kepada ayahnya. Setelah menikah, aneh tapi nyata, tanpa disadari ia mencari suami yang mirip ayahnya. Yang tanpa disadarinya juga membuat ia melakukan apa yang dia mau lakukan ketika ayahnya dulu melukainya. Pembalasan kepada objek yang berbeda. Dulu dia gak berani melawan ayahnya apalagi membalas. Sekarang suaminya dijadikan sasaran, maka ia terus menyerang dan melukai suaminya. Setelah melewati proses ini, pasangan ini pelan-pelan mulai pulih. Mereka berjuang dengan bersandar kepada kekuatan dari Roh Kudus untuk saling mengampuni dan saling menerima kembali. Mereka mulai menata hidup dan menyadari dan mensyukuri segala yang baik yang mereka alami, yang mereka miliki, semua itu karena kasih karunia Allah. Firman Tuhan berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ketika kita hidup jauh dari kasih karunia Allah, Alkitab berkata hidup kita pahit. Kalau sudah menjadi pahit, apa yang terjadi? Kita akan menciptakan kerusuhan, hidup mencemarkan dan menyusahkan orang lain. Kita berpotensi membuat hidup orang lain menjadi berdosa karena terprovokasi dengan apa yang kita lakukan. Karena akar pahit melibatkan marah, benci, dendam, dan banyak perbuatan jahat yang sudah pasti adalah dosa. Itu membuat hidup terasa susah dan makin berat. Pengampunan dan penerimaan Allah akan kita si paling berdosa adalah kasih karunia Allah. Jangan hidup jauh dari kasih karunia itu, agar akar pahit jangan tumbuh subur di hati kita. Mintalah kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita mengampuni orang-orang yang telah melukai kita. Orang tua kita, anak atau menantu kita, sahabat kita, pendeta kita, rekan pelayanan kita, siapapun itu. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Buanglah segala kepahitan dan ampunilah. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami ketika seringkali orang menyakiti kami dan kami menyimpannya menjadi kepahitan dalam hati kami. Tolong kami untuk tidak hidup jauh dari kasih karunia Allah. Kami gak mau akar pahit ada dalam hati kami. Mampukan kami Tuhan, kami mau mengampuni. Kami mau Tuhan, mau pulih. Karena itu Roh Kudus, bantulah kami, tolonglah kami. Kami gak mau menyimpan kepahitan, kami mau buang kepahitan itu supaya kami bisa mengalami pemulihan. Roh Kudus menolong dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang besar bagi kami, yang melayakkan dan menerima kami. Karena itu biarlah kami bisa hidup di dalam kasih karunia itu dan mulai mengampuni dan menerima orang lain yang melukai kami sekalipun. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.